Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Baik anak-anak, ini kita akan belajar mengenai materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Coba hadapi. Nah, bagus. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita surat An-Nisa surat ke-59 beserta surat An-Nahl ayat ke-64 dan hadis terkait. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Dan yang pertama itu adalah siswa dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan hukum tajwid alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan Quran surat An-Nisa dan An-Nahl tajwid. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kandungannya ya, serta menerapkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu, siswa dapat membuat karya berupa peta konsep melalui aplikasi Canva. Ke materi ya, mari kita bersama-sama biar lebih semangat kita melakukan ice breathing dulu. Siap? Siap. Kalau siap, silakan semuanya berdiri, kita akan melakukan ice breathing. tersebut ada pada Al-Quran
dan pembeda antara kebenaran kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Jadi maksudnya adalah dalam segi apapun kehidupan kita, ya, banyak itu ada dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan yang belum kita jalani pun, ya, contohnya apa? Yang belum kita hadapi contohnya apa? Kiamat. Masa depan kita, ya, kiamat, ya. Walaupun itu belum terjadi, tapi kita sudah bisa mengerti cirinya itu karena ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya. Ya. Dari semua itu, ya, ada di Al-Quran itu banyak sekali, tapi yang akan kita bahas di sini hanya ada 2 ayat saja. Ayat yang pertama itu adalah yang sudah kamu hafalkan minggu lalu, itu tentang surat An-Nisa ayat ke-9 dan artinya, ya. Ibu akan bacakan terlebih dahulu, terus nanti ibu akan memberikan siapa nanti untuk membacanya, ya. Dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya coba Guntur. Silakan dibacakan artinya Guntur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau tadi ibu sudah membacakan, ibu minta siapa yang bersedia untuk membacakan ayat tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan setelah kita bacakan arti, sekarang kita akan membahas tentang kandungannya, ya. Kandungan Quran surat An-Nisa ayat ke-59, ya. Untuk yang pertama itu kandungannya adalah perintah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita. Maksudnya itu apa? Maksudnya berarti Allah itu memerintahkan kepada kita, kepada manusia itu untuk menaati Allah dan para pemimpin kita dan juga Nabi Muhammad. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita menaati Allah itu ya kita beribadah, ya. Kita menjalankan semua perintahnya, kita Allah. Dan juga misalkan contoh lain, kita harus harus hormat kepada Rasulullah. Contohnya bagaimana? Contohnya apa? Udah bisa? Apa? Betul, mengikuti sunnahnya, ya. Sunnah artinya apa? Sifatkan pahala. kalau kita tidak melakukan juga tidak apa. Tapi kira-kira, ya, kalau kita umpamakan, misalkan balik sekolah ini, kalau Pak Rawan mampir ke rumah Ariel, dia nemu duit 100.000. Sedangkan dia kalau balik ke rumah, dia gak dapat apa-apa. Dia tadi yang mana? Rumah Arif. Hah? Rumah Arif. Iya, rumah. Iya, ada keuntungannya dah. Nah, itu juga seharusnya rasa yang harus kita tanamkan agar kita mempunyai semangat untuk mengikuti sunnah Rasul. Contohnya itu apa? Sunnah apa contohnya? Puasa Senin Kamis. Betul. Puasa Senin Kamis. Terus apa lagi? Tahajud. Tahajud, ya. Dalam mengikuti sunnah Rasul, ya. Sunnah itulah yang dimaksud dengan hadis, ya. Apa hadis? Hadis itu kalau Al-Quran kan diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad.
yang menjelaskan dari isi tersebut. Contoh lain misalkan, nggak ada kan? Kita bisa tahu semua itu karena adanya hadis, atau hadis itu kan perkataan atau perbuatan Nabi. Berarti kita menirukan perbuatan Nabi. Karena apa? Nabi itu adalah orang yang harus kita percaya, orang yang paling tidak ada yang menandingi kebaikannya, orang yang ganteng, wangi, pinter, tidak pernah bohong. Sayangnya kita tidak ketemu dengan beliau. Mungkin kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad, nggak ada di sini yang ngefans dengan Jungkook, dengan siapa itu nggak ada, ya. Caranya bagaimana, Bu, biar kita ngefans, biar kita semangat untuk menikmati? Caranya bagaimana? Kita harus memperdalam ilmu agama kita dengan cara membaca kitab-kitab Nabawiyah. Jadi kalau kita mengenal, kita semakin mengenal, itu akan semakin dekat. Itu juga akan membuat keimanan kita semakin kuat. Buku nggak harus beli, kan ada ya. Cari silakan tentang sirah Nabawiyah, sirah Nabi. Bagaimana Nabi ketika itu dia menahan rasa kelaparan, walaupun dia sebagai pemimpin, ya, pemimpin, tapi dia jihad untuk kebaikan di jalan agama. Bukan kayak gitu. Ya sekarang ya, di mana-mana yang namanya pemimpin itu tanggung jawabnya sangat tinggi, tapi tanggung jawabnya juga besar. Kalau menjadi pemimpin yang korup, yang memakai diri sendiri. Kedua, itu adalah perintah untuk kita semua sebagai manusia, makhluk hidup, baik itu semuanya ya, baik yang mendarat, mati, pohon, macam-macam itu ya. Itu untuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Kamu tahu kan, selain satu kemarin sudah pernah kita bahas tentang kiamat kan? Iya enggak? Itu ada sebuah kejadian, bahkan juga banyak teori-teori itu yang bermunculan, yang dikaji oleh para ilmuwan itu, karena ini membuktikan isi dari Al-Quran itu. Ya, itu adalah sebuah mukjizat Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkannya? Bacanya, Bu. Tuh, dengan cara kita membacanya, menghayati artinya. Dari kita tahu artinya apa nih, nanti kita tahu di situ, ya. Setiap hari kan kamu setiap pagi, setiap sebelum mulai membaca kan sudah baca Al-Quran kan. Apalagi mungkin kalau pagi mungkin nggak sempat menghayati nih di rumah, misalkan sudah salat maghrib, dibuka Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran itu bukan seberapa banyak membaca juga, tapi kamu baca satu ayat Al-Quran, tapi kamu baca artinya, kau jabarkan kandungannya itu lebih bagus, karena kamu akan mengerti apa itu artinya. Jadi kalau baca Al-Quran itu terjemahnya, misalkan baca satu makhluk, ya baca juga terjemahnya apa. Jangan cuma baca aja. Kalau baca aja itu berarti cepat-cepat pengen hatam ya. Padahal aslinya kita itu harus memperdalam, harus mengkaji isinya. Yang ketiga itu apa? Menaati pemimpin atau ulil amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu apa? Kita ya, yang namanya sebuah wilayah itu ada nama atau siapapun itu ya, kita semua diri kita itu punya pemimpin gak? Bahkan diri kita ini adalah pemimpin buat diri kita sendiri ya. Kalau kita diri sendiri nih, kalau di lingkungan keluarga berarti kita siapa? Ya. Ya, mungkin kalau di masyarakat boleh jadi Pak RT, boleh jadi kepala desa ya, boleh. Tapi kalau di lebih besarnya lagi negara itu kita adalah siapa? Presiden. Selain itu juga ada kepala-kepala yang lain ya. Itu kita sebagai warga masyarakat ya, sebagai anak, sebagai diri sendiri ya, kita itu harus menaati pemimpin kita. Berarti misalkan kamu melihat fenomena, misalkan ada orang yang memilih presiden
pernah kayak gitu? Pernah baca nggak story tentang misalkan ada yang membunuh seorang? Ada nggak? Ada. Ada kan? Itu hal yang tidak patut kita tiru selagi pemimpin itu baik. Ya. Tapi kalau makanya kita sebagai umat Islam kita harus memilih, kita punya tanggung jawab untuk memilih pemimpin dalam agama kita Muslim. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang tidak Islam. Sebuah peraturan itu tidak boleh melanggar prinsip ajaran agama. Kalau pemimpin kita melanggar dari itu semua, itu baru boleh kita protes, itu boleh. Tapi kalau sesuai dengan ajaran agama kita nggak boleh protes, ya. Tapi intinya kalau itu selagi itu benar, kita harus taat kepada pemimpin kita, atau istilahnya itu namanya apa namanya, ulil amri. Dan yang terakhir adalah ketaatan tersebut bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi, harga mati. Ya, materi tadi ya Ibu anggap kamu sudah paham, tapi sekarang Ibu ingin melihat sebatas mana pemahaman kamu tentang materi yang Ibu ajarkan tadi. Ya, di sini kamu sudah mulai ke dalam 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, untuk tugasnya bisa kamu lihat di depan. Ya, itu yang nomor 1 untuk kelompok 1, 3 untuk kelompok 3. Ya, kalau itu ya mereka harus membuat sebuah esai ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam materi ajar Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sedangkan kelompok 2 itu siswa ya harus membuat teks ringkas dari ayat Al-Quran, surah Al-Nisa, An-Nahl, serta hadis relevan, lalu menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian berdiskusi untuk menjelaskan pencapaian. Nah, berarti tugasnya di situ, setelah kamu membaca ayat tersebut, ya, ayat kami melalui kata-kata kamu sendiri. Bisa tak kira-kira? Saya berakhir. Sedangkan untuk kelompok 3, tugasnya itu adalah menulis refleksi singkat tentang bagaimana mereka bisa menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari serta menghormati orang tua dan bersikap jujur. Bagaimana caranya? Berarti kamu harus dari kandungan ayat tadi, kamu harus mencari trik-trik nih atau cara nih bagaimana Al-Quran dan hadis itu kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu terkhusus bagaimana cara kita bersikap jujur menurut Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya? Paham? Nah, kalau paham silahkan dikerjakan. Ibu pengen buat kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan hasil esai yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ringkasan surat An-Nisa ayat 59. Kelompok 2. Kita bahas siapa di sini yang ingin membuat kesimpulan materi yang kita bahas hari ini. Kajian yang kita bahas. Coba. Buat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu pembahasan tentang Al-Quran surat An-Nisa surat yang ke-59 beserta artinya, juga kandungan dan hadis itu juga Al-Quran surat An-Nahl surat yang surat ke-64. Satu. Apa yang sudah kita lakukan ya, dan Ibu sudah mendengarkan jawaban dari kalian, maka untuk akhir pertemuan ini Ibu akan merefleksikan terlebih dahulu dan perlu Ibu luruskan ya, yaitu tentang materi kita
pedoman hidup kita itu lengkap semuanya sudah dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang bagaimana cara kita untuk mendalaminya, ya, untuk mengajarkan Al-Quran itu, ya. Dan juga kita harus dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik, tetapi juga kita harus berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih sejahtera, ya, lebih penuh kasih sayang. Lalu kalau paham, berarti pertemuan kita minggu depan itu kita akan membuat sebuah peta konsep melalui aplikasi Canva. Jadi nanti kita belajarnya masih berdasarkan kelompok, dan kelompok itu harus membawa masing-masing satu HP. Ya, paham? Kalau paham, pertemuan kita hari ini karena waktu kita juga sebentar lagi pulang, mari kita bersama-sama pertemuan kita melakukan Fatihah mendalam.